Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru dan Bapak-bapak undangan sekalian yang saya muliakan. Saya bersyukur ya pada kesempatan ini telah dipercaya nih oleh mahasiswa UNWIR untuk mengisi acara seminar tentang perubahan iklim ya, yang dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Nah, sebelum saya melangkah ke PowerPoint ini, dapat kenalkan dulu, yaitu apa sih PPTPI itu ya. Jadi PPTPI atau P2TPI Indramayu itu singkatannya itu nggak kelihatan itu. Yaitu perkumpulan petani tanggap perubahan iklim. Itu perubahan dari APCH awalnya. APCH itu klub pengukur curah hujan. Nah, setelah klub pengukur curah hujan ini kemudian kegiatannya itu sudah merambat ke daerah lain, bahkan ini tadinya mau ke Indonesia itu. Nah, setelah melangkah lebih jauh diadopsi ke Lombok Timur, kemudian ke Sumedang. Nah, karena Indramayu adalah yang paling lama dan tertua, ini sudah punya banyak pemandu ya, artinya sudah punya banyak, kalau di sekolah itu guru yang banyak guru, artinya petani-petani yang ilmunya sudah mumpuni. Akhirnya dikirimlah ke Lombok Timur untuk memandu di Lombok Timur dan dikirim ke Sumedang untuk memandu di Sumedang. Nah, ini sebetulnya sudah banyak yang meminta, tapi kendalanya adalah biaya ya, karena kita itu tidak bisa menghasilkan biaya, tetapi mengeluarkan biaya ya. Karena apa? Karena kita tidak punya produksi yang bisa dijual, kecuali kita adalah sifatnya sosial yang memberikan ilmu kepada petani gitu. Jadi bukan uang yang kita dapat, malah kita harus mengeluarkan biaya gitu, mengumpulkan orang itu kita harus mengeluarkan biaya. Nah, jadi kesulitannya di situ karena organisasi kita organisasi sosial. Nah, setelah itu ya sampai sekarang ketika mau di badan hukumkan itu APCH atau APCH itu tidak bisa ya, tidak bisa di badan hukumkan namanya. Karena apa? Karena yang berkaitan dengan pengukuran curah hujan itu bukan wewenangnya petani, kata orang pemerintah gitu. Jadi tidak boleh, petani itu tidak boleh punya kegiatan mengukur curah hujan gitu. Jadi gimana? Karena sebetulnya kan petani itu sudah bisa melakukan ini, karena petani awalnya dibimbing dan diajari oleh seorang profesor ya, seorang profesor agrometeorologi dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Karena kegiatan di Indonesia itu sebelumnya kan ada SL Iklim ya, SL Iklim. Tapi SL Iklim itu hanya merupakan suatu pilot project atau proyeknya pemerintah. Ketika proyek itu digelontorkan itu harus ada sasarannya. Tapi ketika duitnya habis, maka ya sudah sampai situ. Bahkan kadang-kadang tanda tangan di rapel 12 kali pertemuan, tapi pertemuannya cuma 2 kali saja. Nah, itu pengangguran uang negara. Tapi kegiatan kita ya, ketika kita melihat keadaan seperti itu, kemudian kita memperbaikinya sehingga bisa jadi petani-petani yang andal ya. Nah, itu sekilas info, dan sekarang
ada dua pembicara, jadi nanti Kang Pramono yang akan membedah intinya, atau apabila ada yang kurang nanti kita sampaikan. Nah, itu kami berdua. Nah, saya ini berkesempatan untuk menjelaskan tentang pertanian berkelanjutan. Apa sih yang disebut pertanian berkelanjutan, Pak? Saya tanya dulu sebelumnya, karena petani sebetulnya itu lebih pinter ya, pengalamannya sebetulnya petani itu ada. Ya, jadi saya tidak akan menjadi bapak-bapak sekalian, karena takutnya ada yang lebih pinter dari saya. Nanti saya berdebat ya. Nah, apa pertanian berkelanjutan? Belum tahu ya. Belum tahu apa pura-pura ini. Jadi pertanian berkelanjutan itu Pak, kebalikannya apa sih pertanian berkelanjutan? Kebalikannya kebalikan dari pertanian berkelanjutan. Ya, pertanian menuju apa? Yang menuju kepada kebangkrutan ya. Jadi kalau pertanian berkelanjutan kan artinya pertaniannya berlanjut terus. Nah, kebalikannya kan pertanian yang bangkrutan, jadi lawan katanya. Jadi pertanian berkelanjutan itu pertanian yang petaninya adalah serba ketergantungan, Pak. Nah, sementara ini petaninya ketergantungan kan ini sementara ini. Tergantungan. Petani ketergantungan kan selama ini. Ketergantungan. Terhadap apa? Pipit. Ya. Paling utama saprotan, petani itu ketergantungan terhadap saprotan. Kalau pupuk tidak ada, maka yang ada mau tanam nggak Pak kira-kira? Tanam. Mau dipupuk dengan apa kalau nggak kalau tanam? Nah, itu berarti pertanian yang berkelanjutan. Nah, kalau bapak-bapak di sini kalau nggak ada pupuk gimana Pak? Eder ya, eder. Nah, ini makanya kita coba cari solusi bagaimana kira-kira supaya pertanian kita itu menjadi pertanian yang berkelanjutan. Nah, pertanian berkelanjutan tadi adalah pertanian yang apa? Yang membuat petaninya itu mandiri. Mandiri dalam rangka pupuk bisa buat sendiri, paling tidak bisa ditambahi dari apa? Dari alam, gitu, dari apa yang kita bisa buat. Pestisida paling tidak jangan dipakai, kalau tidak bisa bikin sendiri jangan pakai pestisida. Ya. Nah, terus apa? Kita jadi petani itu harus cerdas, Pak. Jadi jangan selalu diatur-atur oleh siapa? Bapak suka diatur-atur nih kaosnya. Oleh siapa Pak? Kalkulator. Pak harus pakai ini nih Pak. Bagus, sawahnya nanti hasilnya bagus. Tidak jarang yang di sawah ada demplot, ada gambar pestisida di bawahnya.